Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dunia sahabat hebat untuk hebat kami semua. Kali ini kita bertemu dalam materi sejarah hukum. Sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang ahli hukum dan juga kalian sebagai seorang yang berprofesi dalam bidang hukum, sangat penting untuk mengupgrade pengetahuanmu mengenai sejarah hukum. Kamu bisa baca beberapa literatur seperti yang bisa dilihat di screen ini. Ada argumentasi hukum dari Philippus M. Hajar, ada dari hukum kolonial ke hukum nasional, dari Sutandio Widya Subroto, ada desentralisasi dalam tata pemerintahan kolonial, juga dari Sutandio Widya Subroto, sampai nanti kalian bisa baca refleksi struktur ilmu hukum dari Arif Sidarta. Buku-buku ini adalah buku wajib yang harus saudara pahami dan saudara baca untuk memahami tentang sejarah hukum. Baik, dalam mata kuliah ini saudara memiliki goal bahwa kamu nanti dapat memahami dan mampu menelusuri dan menganalisis bahan-bahan hukum yang pada gilirannya dapat menjawab pertanyaan mengapa hukum positif atau ius constitutum diciptakan dan dapat memprediksi dan menentukan hukum yang akan datang atau ius constituendum. Nah, ketika kompetensi itu harus didapati oleh teman-teman sekalian, kita perlu untuk memahami tentang asal mula dari hukum itu sendiri berikut dengan definisi hukum. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara definisi hukum, tidak ada satu ahli pun yang secara mutlak memformulasikan definisi hukum. Jadi definisi hukum itu nanti akan kita lihat dalam berbagai macam perspektif, kemudian diformulasikan oleh para ahli. Baik, kita akan bahas dulu sebenarnya kapan hukum itu ada atau kapan terciptanya hukum itu. Nah, kalau kita berbicara tidak dalam sudut manusia, tetapi dalam sudut alam dan penciptanya, maka hukum itu sudah ada dengan sendirinya, ciptaan Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, nah, anggap sajalah kita bicara Nabi Adam. Nabi Adam itu tercipta di muka bumi ini tentu dengan hukum Tuhan. Nah, tapi di luar itu kita bicara manusia ketika diciptakan, kemudian ketika dilahirkan, sudah menjadi nalurinya tidak bisa hidup sendiri. Nah, Cicero pun menyatakan bahwa ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, tentu di situ ada hukum. Nah, kita harus membuktikan dua frase ini sebenarnya rasional. Oke. Sebagai zon politikon, manusia secara naluri memang tidak dapat hidup sendiri. Itu dibenarkan pula oleh Aristoteles dalam teori-teorinya. Nah, kemudian ketika manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kepentingan secara individu ataupun secara berkelompok. Maka manusia kemudian perlu untuk membuat sebuah kontrak sosial di antara hubungannya dengan manusia-manusia lain. Itu dicetuskan oleh Thomas Hobbes. Nah, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain berkumpul, menciptakan interaksi, kemudian bertemu antar berbagai kepentingan, maka diperlukan sebuah aturan untuk menciptakan ketertiban. Tentunya nanti pada akhirnya untuk menciptakan keadilan. Nah, ketika manusia tadi telah berkumpul kemudian menciptakan aturan, sebenarnya aturan itu digunakan untuk menghindari konflik dalam masyarakat, di mana dalam menjalankan kebebasan asasinya, seorang manusia tidak boleh
tidak dapat melanggar kebebasan asasi orang lain, maka terciptalah norma-norma. Nah, norma atau kaedah-kaedah yang berlaku di dalam masyarakat itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Saya mengelompokkannya menjadi dua, yaitu norma yang berhubungan dengan aspek pribadi dan norma yang berhubungan dengan aspek antar pribadi. Norma yang berhubungan dengan aspek pribadi itu dapat kita lihat pada norma kesusilaan dan norma agama. Sementara aspek antar pribadi dapat kita lihat pada norma kesopanan dan norma hukum. Disitulah kata-kata hukum timbul. Nah, apa masih penting norma hukum itu? Di antara norma-norma yang telah ada, misalnya norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan. Oke, akan kita lihat. Secara epistemologi, definisi hukum sebenarnya bisa dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum alam yang dicetuskan oleh Aristoteles dan Grotius, kemudian dari perspektif antropologis yang dicetuskan oleh Scavera, Paul Bohanna Pospisil, kemudian dari aspek historis dari von Savigny dan Marxis. Berikutnya juga bisa dilihat dari perspektif positivis atau dogmatis oleh John Austin, Hans Kelsen, Paul Scholten, dan Van Kant. Dari aspek sosiologis kita bisa lihat Eugene Ehrlich, Ruska Pound, dan Belle Freud. Berikutnya juga bisa dilihat dari perspektif realis dari Holmes, Llewellyn, dan Salmon. Nah, definisi hukum yang kita sebutkan ini bisa saudara baca tadi dari literatur yang di depan sudah kita sampaikan. Nah, banyak ahli yang mendefinisikan tentang hukum, baik itu ahli yang berasal dari Eropa, Romawi, dari dunia Barat, sampai didefinisikan oleh ahli-ahli di dalam negeri atau di Indonesia sendiri. Pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa hukum itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, hukum itu berupa peraturan, artinya ada aturan. Kalau kita lihat dari kata peraturan, kata dasarnya adalah atur, artinya mengatur segala tingkah laku manusia dalam pergaulannya tadi ketika manusia yang satu berinteraksi dengan manusia lain, kemudian terus berinteraksi menimbulkan dan menciptakan suatu entitas yang kita sebut masyarakat. Kemudian peraturan itu dibuat oleh ataupun diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif positivis, tentu nanti kita lihat hukum peraturan itu dibuat oleh suatu lembaga, misalnya lembaga legislatif bersama eksekutif. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya dalam perspektif hukum adat, maka hukum bisa dibuat dari penguasa atau ketua-ketua adat ataupun penghulu ataupun primus inter pares dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian unsur yang ketiga, peraturan hukum itu merupakan sebuah peraturan yang bersifat memaksa. Artinya bahwa ketika hukum diciptakan ada aspek sosiologis, psikologis, dan yuridis untuk bagaimana hukum itu dilakukan. Walaupun kalau kita lihat dalam berbagai aturan nanti ada hukum yang bersifat mengatur dan pelengkap. Nah, namun pada dasarnya hukum itu bersifat memaksa. Kemudian hukum juga memiliki sanksi. Nah, sanksinya itu bermacam-macam ya, sesuai dengan hukum dalam perspektif mana kita melihat. Oke. Asal usul hukum dalam arti ilmu pengetahuan sebenarnya sudah dipaparkan oleh bangsa Romawi. Bahkan bangsa Romawi ini menganggap bahwa mereka lah sebagai pencipta hukum di dunia ini, bahwa bangsa mereka lah yang menciptakan hukum di dunia ini. Nah, kalau kita bilang tidak juga tidak bisa, karena Indonesia sendiri misalnya juga atau negara-negara lain itu mempelajari hukum-hukum Romawi, termasuk Indonesia saat ini dalam
kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, dan walaupun kitab undang-undang hukum pidana sedang mengalami kita sebut saja rekodifikasi ulang ala Indonesia dengan jiwa Indonesia, tetapi kita tetap memiliki landasan dan pandangan dari hukum Romawi. Nah, itulah muasal dari hukum. Kemudian kalau kita melihat hukum itu sendiri, nah kita mendefinisikannya bisa melalui beberapa metode, melalui metode normatif, idealis, sosiologis, historis, sistematis, dan komparatif. Nah, jadi kita belajar hukum ini nanti kita tidak bisa melepaskan dari sejarah hukum, dan sejarah hukum itu juga sebagai suatu metode untuk mempelajari hukum itu sendiri. Unik ya, memang hukum itu adalah sebuah ilmu yang sui generis, berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya di muka bumi ini. Sampai saat ini pun hukum sebagai ilmu dia masih akan melanggengkan posisi, masih melanggengkan bagaimana mengkonstruksi bangunan-bangunannya hingga disebut sebagai ilmu hukum. Nah, ilmu hukum salah satunya rantingnya ada sejarah hukum. Kenapa kita penting mempelajari sejarah hukum? Untuk mengetahui proses terbentuknya hukum yang sekarang ini. Nah, jadi kira-kira apakah hukum yang sekarang ini sudah patut, sudah layak dan pantas untuk diberlakukan oleh masyarakat sekarang ini? Karena hukum tiap masa memiliki konten dan substansi yang berbeda. Karena yang menggunakan hukum itu adalah masyarakat. Tentunya hukum itu harus identik dengan masyarakatnya. Nah, itulah kita penting mempelajari sejarah. Artinya, sejarah itu kita jadikan sebagai pelajaran dan landasan bagaimana menciptakan hukum yang pantas dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberlakukan untuk masyarakat pada saat ini. Tentu juga, kenapa kita harus penting mempelajari sejarah hukum, juga bertujuan mengetahui mengapa hukum itu dibuat. Kalau hukum tidak penting, kalau kita dalam perspektif positivis, memandang hukum itu dalam arti aturan, kalau aturan itu tidak penting dan tidak memiliki tujuan yang fokus, mengapa hukum itu dibuat? Nah, ke situ nanti pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kalau kita akan mempelajari sejarah hukum, sebenarnya kita harus berawal dari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini adalah disampaikan oleh Prof. Sacipto. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalannya proses pembentukan itu. Ketika kita ditemukan pada pertanyaan seperti itu, disitulah pentingnya sejarah hukum. Kemudian, faktor apa yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya? Mungkin saya bisa beri contoh, seperti misalnya Mahkamah Konstitusi. Mengapa dulu Mahkamah Konstitusi tidak ada di Indonesia? Atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada di Indonesia? Mengapa baru-baru setelah reformasi baru diadakan lembaga itu? Nah, itulah pentingnya sejarah hukum untuk menjawab pertanyaan yang 7 ini. Nah, selain nanti pertanyaan lainnya, bagaimana interaksi antara pengaruh yang datang dari luar dengan kekuatan perkembangan dari dalam masyarakat itu sendiri. Artinya, ketika sebuah entitas atau sebuah lembaga atau sebuah aturan ada, apakah ada pertentangan, apakah ada sebuah kontroversi dari masyarakat terhadap perkembangan hukum itu sendiri. Nah, itu diperlukan juga kita mempelajari sejarah hukum. Kemudian kita melihat pertanyaan, bagaimanakah jalannya proses adaptasi terhadap lembaga yang diambil dari sistem hukum asing dan seterusnya. Ada tujuh pernyataan. Itulah pentingnya kita membahas tentang sejarah hukum. Demikian untuk part pertama. Kita akan lanjutkan di
part kedua setelah ini karena time-nya terbatas.